Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sungguh nikmat luar biasa kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan, dan semoga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini. Maksud saya, kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai Ramadan berakhir, ya. Bukan menyelesaikan, ya. Kalau menyelesaikan itu kesannya beban banget ini gitu ya. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat, iman, gitu kan. Sebagaimana doa kita ketika matahari tenggelam di akhir bulan Sya'ban, kan, ketika kita bersama-sama berdoa walaupun masing-masing, tapi semuanya saya kira ketika pada saat kemarin hari Selasa sesuai kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah, bahwa hari Selasa tenggelam matahari itu sudah masuk bulan baru. Maka kita membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ada riwayat lagi, Rabbi wa rabbukallah. Allah Maha Besar, ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami ini, atau kami ini masuk ke bulan ini saat adanya hilal ini dalam keadaan aman, tenang, dan iman, selamat, keadaan Islam, dan mendapatkan taufik darimu, ya Allah. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai hilal, adalah Allah Ta'ala. Dan semoga kita bisa diberi kesempatan Allah untuk ibadah sebaik-baiknya. Para pemirsa YouTube Zamzam Official, ya, dan tentu keluarga besar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok, para wali santri, juga mungkin santri-santri, serta masyarakat semuanya, bahwa Ramadan ini sebenarnya bulan di mana kita mentarbiah diri kita. Para ulama mengatakan as-shaumu nisfus sabr, puasa itu setengah kesabaran. Karena memang orang berpuasa kan sedang dilatih kesabaran. Sabar dari hal yang halal, ya. Coba, yang membatalkan puasa disepakati para ulama yang pokok kan 3. Kalau sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau menjelaskan definisi puasa itu siapa, ya. As-shaum huwa al-imsaku, ya, anil muftirat, ya, yakni al-akli wa syurbi wal jima'i biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi namanya puasa itu menahan dari yang membatalkan. Nah, menahan itu kan sabar, karena sabar itu secara bahasanya al-habsu, habsun nafs. Jadi menahan diri, ya. Nah, dalam konteks puasa ini dari makan, minum, dan berhubungan intim dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi puasa itu latihan pengendalian diri, ini latihan kesabaran. Dan kesabaran yang dilatih dalam puasa ternyata yang paling utama, yang justru membatalkan adalah kesabaran melatih yang halal. Ya, karena yang halal pun kalau berlebihan jadi tidak baik. Demikian juga otomatis melatih yang haram, ya, tidak ghibah dan sebagainya. Tapi kalau ghibah dan sebagainya kan sabar sepanjang hayat. Kalau makan minum berhubungan itu ada batasnya. Nanti kalau maghrib boleh gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan. Dan para ulama menyebut sabar itu kurang lebih habsun nafs. Jadi bagaimana kita memanage jiwa kita, memanage hati kita agar mampu mengendalikan diri di saat satu kita taat kepada Allah. Maka para ulama mengatakan ini tingkatan sabar tertinggi, itu sabar dalam ketaatan. Kita jadi orang tua itu butuh sabar, kan? Jadi orang tua yang baik kan sabar, itu taat pada Allah. Kita ibadah butuh sabar. Ini tarawih nih, apalagi kalau imamnya panjang, butuh sabar juga. Kemudian istri, sebagai istri sabar atas kelakuan suami, sebagai suami sabar atas kelakuan istri. Bunti sing sabar lah, kan, ini pada sabar ya, gue, ya. Kemudian anak sabar dengan dengan kesepuhan orang tua nanti. Ketika orang tua kita sudah sepuh, kita harus sabar dengan sikap-sikap beliau karena sudah sepuh, ya. Sabar dengan dalam ketaatan, ini semuanya dalam ketaatan. Sabar jadi ibu, sabar jadi ayah, gitu. Sabar termasuk puasa, sabar menggunakan harta sehingga tidak lupa hak fakir miskin, begitu, ya. Yang kedua adalah sabar ketika ini tingkatan level tertinggi tadi, ya. Jadi sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dari kemaksiatan. Nah, ini level kedua. Jadi kalau orang sekarang maksiat di mana-mana, di HP ada maksiat, kita keluar rumah mata udah bisa maksiat, ya. Kemudian kita kumpul sama teman, pada ngobrol bisa maksiat. Nah, itu orang ketika bisa bersabar dari maksiat, ini luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang sebenarnya tingkatan paling rendah, sabar terhadap takdir Allah.
Ya ini paling bawah ya, karena hampir semua orang merasakan ini, yaitu musibah, sabar dari musibah. Semua orang kan merasakan itu. Ya, tapi kalau dari kemaksiatan tidak semua orang, kali ini hanya orang-orang yang pengen baik lagi. Dalam ketaatan tidak semua orang, hanya orang-orang yang berusaha untuk taat saja itu. Dan ini secara tegas difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perhatikan kalimat terakhirnya itu ya. Kalau awalnya wahai orang yang beriman, bersabarlah kau dan kuatkan kesabaranmu. Ya, jadi warabitu dan lebih dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ikatkan itu. Ya, kemudian bertakwalah kepada Allah supaya kamu la'allakum tuflihun. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi orang kalau sabar itu tentu insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Sabiru itu artinya sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa Zamzam Official, keluarga besar Zamzam Pondok Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok, para wali santri juga, dan semua jamaah yang mendengarkan, Ramadan ini semakin memperkuat posisi kita untuk betul-betul memahami sabar ini ternyata merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang nggak bisa lepas dari kesabaran. Ya, jadi bagaimana ketika Ramadan sabar untuk, tapi ini ada sabar yang sifatnya permanen, sabar dari ghibah, sabar dari ujian, tapi ada sabar yang sifatnya sementara, yaitu sabar dari yang halal. Yang kalau kita makan minum boleh, tapi berlebihan itu nggak boleh. Kalau tidak kita akan susah sengsara hidupnya. Contohnya yang sekarang terjadi kan, orang zaman sekarang nyari wong sing gering kayaknya nggak banyak lah, lebih akeh sing lemu gitu ya. Karena apa? Gizinya terpenuhi. Karena tidak memperhatikan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Ternyata masih banyak yang berlebihan sehingga pada gemuk dan sebagainya, susah sendiri juga gitu ya. Nah, mungkin sekarang ada yang lagi senyum-senyum ini yang menonton ini, mungkin yang senyum-senyum yang gemuk ini. Kalau yang wali santri suami istri lagi nonton bareng, gue sing bojone lemu ditabokno bapake, kowe bu, sing bapake lemu ditunjuk wetenge nang ibune, gue wetenge pakai ya gitu. Jadi seperti itu. Dan keutamaan orang sabar luar biasa, kita tahu lah gitu ya. Kalau orang ketika ibadah dia sabar, ketika dapat musibah dia sabar, ketika dapat maksiat dia sabar, tentu dia akan mendapatkan peringkat tertinggi. Dia akan dapat kebahagiaan, keberuntungan. Tuflihun itu al-falah. Falah itu sebenarnya maknanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Allah menegaskan ya di surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina taqu rabbakum, ya, katakan wahai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambaku Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu itu. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Nah, ini yang membuka kesadaran kita, bumi Allah luas. Jangan bersempit hati. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi ya balasannya tanpa hitungan. Nah, ini yang disebut kemenangan yang hakiki. Maka mari kita manfaatkan Ramadan sebaik mungkin, kita tempa diri kita gapai itu Allah melalui kesabaran. Semoga nanti setelah Ramadan kesabaran kita semakin meningkat dan kita semakin cerdas menghadapi kehidupan, mampu memilih, mampu mengendalikan jiwa. Inilah wujud kematangan dan inilah pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.